Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku tidak boleh naik Uber kecuali ke bandara utama. Baiklah. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Di Toronto ada bandara kecil yang dekat dengan pusat kota, dan kemudian bandara utama di Pearson International. Setiap 2 minggu sekali aku harus bepergian, jadi aku biasanya memesan penerbanganku melalui bandara kecil karena akan lebih murah dan kantorku berada di pusat kota sehingga butuh waktu 15 menit untuk sampai ke sana. Jika penerbanganku jam 1 siang, aku akan meninggalkan kantor pada jam 12 siang dan tiba dengan masih ada waktu luang. Suatu hari aku mendapatkan permintaan pengeluaranku ditolak untuk Uber yang membawa aku ke bandara karena itu cukup dekat untuk berjalan dan sesuai kebijakan perusahaan, taksi atau Uber hanya untuk bandara Pearson. Ini semua hanya sebatas $12 yang aku lakukan selama berbulan-bulan. Baiklah. Penerbangan berikutnya, aku memesan di Bandara Pearson. Tiketnya adalah $900, bukannya $400. Aku membayar $70 dengan Uber untuk sampai ke sana, bukan $12. Dan aku harus meninggalkan pekerjaan 3,5 jam penuh sebelum penerbanganku untuk melewati check-in, keamanan, dan lain-lain untuk sampai ke gate time. Biasanya aku akan menerima semacam panggilan menjelang penerbanganku. Tetapi di sini aku tidak dapat melakukan pekerjaan sama sekali. Maaf rekan, aku tidak dapat hadir sepanjang hari karena kebijakan perusahaan. Kembalilah dan aku ditanya mengapa laporan pengeluaranku 2 kali lipat dari jumlah yang biasa aku masukkan. Itu karena aku tidak dapat mengeluarkan $12 Uber ke Bandara Billy Shop dan aku tidak akan berjalan selama 40 menit dengan setelan jas dan sepatu suede di pertengahan Januari di salju. 2 bulan kemudian, sekarang biayanya lebih dari $2.000 atas apa yang biasanya aku habiskan. Beberapa penerbangan pada waktu itu lebih dari $1.000 dengan $400 di Island Airport. Akhirnya aku mendapat email suatu hari yang mengatakan aku dapat mengambil penerbangan manapun yang aku anggap terbaik berdasarkan penilaianku. Dan jumlah di bawah $700 disetujui secara otomatis di bandara kecil. Sekarang aku bisa makan makanan enak. Dan kadang-kadang memesan ke kursi premium dan masih masuk dalam anggaran. Cerita kedua. Untuk $5, aku membuang-buang waktu scammers dengan malicious compliance. Ini terjadi kurang dari 24 jam yang lalu, dan aku telah memberitahu semua orang yang aku kenal. Aku baru saja pulang kerja dan berjalan-jalan di pusat kota mencoba membuang waktu. Saat aku berjalan, seseorang pria menabrak tangannya ke tanganku. Tidak memikirkan apa-apa, aku terus berjalan sampai aku mendengarnya memanggilku kembali. Pria, "Oh tidak, kacamataku rusak." Aku, "Oh tidak, kacamatamu rusak." Pria, "Ini kacamata mahal, kamu harus memperbaikinya." Oh man. Aku merasa sangat buruk. Pria ini menjatuhkan kacamatanya yang mahal ketika dia menabrak aku dan itu pecah. Bagaimana pria ini akan pulang jika aku tidak bisa melihat? Aku harus membuat ini benar. Pria, "Ikut denganku, aku tahu tokonya." Aku mengikuti pria itu 1 atau 2 blok dan kami tiba di toko yang tutup. Pria, "Oh tidak, tokonya tutup, mari kita bereskan di bank." Aku, "Oh, jangan khawatir, aku melihat toko lain beberapa blok di peta Google. Mari kita periksa." Pria itu mengikuti aku, berjalan ke toko. "Oh tidak, toko tidak memperbaiki kacamata di sini." "Oh tidak." Pria, "Ayo pergi ke ATM." Aku, "Oh tidak, aku tidak membawa kartuku. Aku hanya punya Apple Pay." "Tapi jangan khawatir, aku melihat toko lain beberapa blok di Google Maps." "Oh tidak, toko kedua juga tidak memperbaiki kacamata." Pria, "Bank apa yang kamu gunakan?" Aku, "Capital One." Pria, "Tidak ada bank kapital di sekitar sini." Aku, "Oh tidak, aku tidak tahu itu. Mari kita periksa toko lain." Ulangi selama 5 toko dan 1 jam kemudian, kami akhirnya menemukan toko yang dapat memperbaiki kacamata. Aku membayar toko sebesar $5, dan kacamata pria itu diperbaiki. Aku mentreatment pria itu dengan benar, dan memperbaiki kacamatanya yang mahal setelah aku memecahkannya. Karma baik di sekitar, bro. Cerita ketiga. Karen ingin aku berhenti memakai baju sekolah, jadi aku mulai memakai hoodie dengan logo yang lebih besar. Sekitar setahun yang lalu, aku berada di SMA yang sedikit eksklusif. Kami harus mendaftar dan diterima, dan beberapa orang ditolak. Setelah membutuhkan seragam, yang hanya celana kaki dan jenis kemeja tertentu, seragamnya tidak nyaman. Jadi hampir setiap hari sepulang sekolah, aku akan tetap memakai seragam itu daripada berganti pakaian yang lebih bagus. Suatu hari sepulang sekolah, aku berada di sebuah toko dekat rumah mengenakan seragam sekolah. Mengurus diriku sendiri ketika seorang Karen muncul, meneriaki aku untuk berhenti memakai baju itu karena itu membuat anaknya malu karena ditolak. Setelah beberapa saat mengoceh, aku hanya membayar belanjaanku dan pergi.
Aku kecewa mengetahui jadwal belanja kami bertepatan dan dia ada di sana saat berikutnya aku berkunjung dan mengatakan hal yang sama. Isyarat malicious compliance. Aku pergi ke toko sekolah dan memesan hoodie dengan logo sekolah terbesar dari semuanya. Jadi, alih-alih polo warna solid dengan logo kecil, aku memakai hoodie warna sekolah dengan logo raksasa. Kali berikutnya, Karen meminta aku untuk berhenti memakai seragam itu. Aku hanya mengatakan kepadanya kalau aku tidak memakai baju itu lagi dan berjalan menjauh darinya. Membuatnya masih sangat marah. Ini berlanjut selama berbulan-bulan, sampai dia berhenti pergi pada saat yang sama dengan aku. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.